Kembali lagi dengan kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai kasus Enron. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Arif Mokhtar Susanto, yang kedua Ega Endini Nurindah, dan yang ketiga Ica Puspita, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa kasusnya, serta mengapa sampai terjadi, dan siapa saja yang terlibat, serta apa saja sanksinya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai tentang apa kasus Enron tersebut. Pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan munculnya berita yang berasal dari Houston di Texas, Amerika. Enron, industri terbesar ketujuh di Amerika, yang sekaligus merupakan perusahaan energi perdagangan terbesar di Amerika, menyatakan kebangkrutannya. Yang lebih memprihatinkan, kebangkrutan tersebut bukan dikarenakan perekonomian dunia yang sedang melemah, melainkan disebabkan oleh kesalahan fatal dalam sistem akuntansi mereka. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba dan menutupi hutang-hutang mereka. Hal ini dimaksudkan agar investor tetap melirik saham Enron yang sempat menjadi primadona perekonomian dunia. Titik awal jatuhnya Enron adalah dibukanya partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan. Enron mendirikan kongsi dagang dengan seorang partner dagang. Partner dagang biasanya hanya satu untuk setiap partnership, dan kongsi dagang ini menyumbang modal yang sangat sedikit, sekitar 3% dari jumlah modal keseluruhan. Secara umum, perusahaan di Amerika, apabila induk perusahaan berpartisipasi dalam partnership, di mana partner dagang menyumbang sedikitnya 3% dari modal keseluruhan, maka neraca partnership ini tidak perlu dikonsolidasikan dengan neraca dari induk perusahaan, tetapi dijabarkan pada laporan tersendiri dan terbuka. Lalu dari mana Enron membiayai partnership tersebut? Enron mendanai mereka dengan meminjamkan saham Enron induk perusahaan kepada Enron anak perusahaan sebagai modal dasar partnership tersebut. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan SEC, Badan Tertinggi Pengawasan Perusahaan Publik di Amerika. Lebih jauh lagi, Enron bahkan memindahkan utang-utang sebesar $690 juta yang ditimbulkan induk perusahaan ke partnership tersebut. Akibatnya, laporan keuangan dari induk perusahaan terlihat sangat atraktif, menyebabkan harga saham Enron melonjak menjadi $90 juta pada bulan Februari 2001. Perhitungan menunjukkan bahwa kurun waktu tersebut, Enron telah melebih-lebihkan laba mereka sebanyak $650 juta. B. Mengapa sampai terjadi kasus Enron? Penyebab kolapsnya Enron Company yang disebut-sebut perusahaan yang menguasai pangsa pasar bahkan mengalami keuntungan dalam beberapa tahun pada saat masa kejayaannya, disebabkan oleh adanya pemalsuan data-data akuntansi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Seharusnya, laba atau keuntungan yang dimiliki oleh Enron dalam laporan keuangan tidak sebesar yang tercantum pada saat itu. Bahkan seharusnya mengalami kerugian. Namun, pihak manajer Enron pada saat itu melakukan pemalsuan data-data akuntansi yang menyebabkan beberapa pihak shareholder salah dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data akuntansi yang dihasilkan. Hal ini bermula dari terjadinya asimetri informasi antara pihak stakeholder maupun shareholder. Asimetri informasi yang terjadi dapat menyebabkan pihak shareholder melakukan pemilik perusahaan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh stakeholder selaku penggerak perusahaan. Ketika percayaan yang terjadi dapat berubah
kepercayaan, laporan keuangan, bonus-bonus yang dikeluarkan, fasilitas yang dikeluarkan perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meminimalisir asimetri informasi tersebut. Baik itu biaya untuk mengaudit laporan keuangan, biaya pengawasan, dan lain sebagainya. Adapun kronologis yang didasarkan pada fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Board of Director membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. 3. Pada awal tahun 2001, partner Cap Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan biaya Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien Cap Anderson. 4. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner Cap Anderson pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenalkan penasehat hukum untuk mempertanyakan perimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. C. Siapa saja yang terlibat kasus Enron? 1. Auditor independen. Anderson yang dahulu dikenal sebagai Arthur Anderson sebagai pihak konsultan pembukuan Enron. Arthur Anderson merupakan kantor akuntan publik The Big Six yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron, Cap Anderson telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Kantor hukum yang menjadi penasihat Enron, Vinson dan Ekinis dituduh ikut ambil bagian dalam korupsi skala dunia ini dengan membantu membuka partnership kontroversial yang dianggap sebagai biang keladi dari hancurnya Enron. 3. Bank investigasi besar di Wall Street. Materi selanjutnya yaitu apa sanksi dari kasus Enron. Dalam proses hukum kasus kebangkrutan Enron, Kenneth Lai dan Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Oleh karena itu, Jeffrey Skilling dijatuhkan hukuman penjara 24 tahun 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Jeffrey Skilling juga diperintahkan untuk membayar uang ganti rugi sebesar 45 juta dolar Amerika kepada para investor Enron yang kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat ketika perusahaan itu bubar. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dana pensiun sekitar 21.000 karyawan. Sementara itu, Kenneth Lai diputuskan bersalah dalam 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun, sebelum menjalani hukuman penjara, Kenneth Lai meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tahun 15 Juli 2006.